Video ini mungkin sangat akan pro kontra ya, banyak kontranya sih kalau untuk orang-orang di Indonesia. Pada dasarnya ya, apalagi untuk anak-anak generasi sekarang, generasi yang tidak tahu apa arti kehidupan, belum tahu tujuan hidup, pasti akan sangat tidak terima dengan spekulasi ini. Ya, seperti yang sampean lihat di awal ya, semuanya itu saya sampaikan, saya itu paling nggak suka kalau basa-basi itu loh. Bagi saya, ketika kamu itu masih belum punya apa-apa, kamu masih, katakanlah hidupmu itu masih Senin Kemis kalau orang Jawa bilang ya, karena saya orang Jawa ya. Jadi kalau bahasanya itu mungkin agak campur-campur ya mohon dimaafkan gitu. Kamu kalau misalnya hidupmu itu masih Senin Kemis, untuk anak-anak muda yang usianya 25, 20 ke 25, dan sekarang itu lagi bucin-bucinnya, lagi gila sama pasangannya, apa-apa itu pasangannya, pacaran nomor satu, percintaan nomor satu, kamu itu nanti hanya akan jadi sampah, tahu nggak? Hidupmu itu akan berantakan. Gak usah didebat. Kalau nggak percaya ya sudah, tunggu aja nanti sampai ke 30 tahun ke atas. Karena kenapa saya berani bilang seperti ini? Saya ini sudah 30 tahun lebih gitu loh, dan saya pernah merasakan itu. Maksud saya di sini adalah ketika apa yang saya alami dulu itu, jangan sampai kalian itu merasakan itu loh. Ketika kamu tergila-gila dengan cinta, ketika kamu tergila-gila dengan pasanganmu, apa-apa yang kamu prioritaskan itu adalah soal percintaan dan pasanganmu. Ketika itu nanti kamu sudah memasuki kehidupan yang sebenarnya, kamu menginjakkan kehidupanmu yang sebenarnya, saya pastikan hidupmu akan berantakan. Kecuali kamu dari keluarga yang memang benar-benar sudah mempersiapkan segalanya buat kamu, itu beda cerita. Tapi kalau sama-sama dari keluarga kayak seperti saya, yang apa-apa harus bekerja sendiri, mempersiapkan sendiri, terus di usia 25 ke bawah itu kamu sia-siakan hanya untuk senang-senang, kamu hanya fokus dengan pasanganmu, hanya dengan soal percintaanmu, kamu pasti akan berantakan itu. Eman-eman. Jadi saya tekankan sekali lagi, soal percintaan itu adalah bukan sesuatu hal yang harus kamu prioritaskan. Karena faktanya, ketika kamu tidak memiliki uang, itu kamu akan menderita. Tapi ketika kamu tidak memiliki pacar di usia itu, di usia range antara 20 sampai 25, tapi kamu hidup tanpa pacar, kamu nggak akan mati. Faktanya seperti itu gitu loh. Tapi ketika kamu nanti usia 25 ke atas nih, apalagi nanti sudah kepala 3, 30 dan kamu belum punya apa-apa, hidupmu akan hancur sehancur-hancurnya, penyesalan akan datang kepadamu. Udahlah, nggak usah terlalu mikirin, fokus dulu aja gitu loh sama pekerjaan, kuasai suatu pekerjaan yang benar-benar bisa membawamu ke kehidupan yang lebih baik. Tidak usah terlalu pedulikan soal percintaan dulu, karena itu sudah hukum alam. Nah, beberapa waktu lalu ada juga beberapa orang yang datang kepada saya dan bercerita. Ya, mereka rata-rata di usia ya seumuran saya lah itu kan. Dia bercerita, si A ini ya orangnya biasa, semua biasa, terlihat biasa-biasa aja. Tapi ketika lebih jauh bercerita, antara si A datang dengan bercerita kehidupannya sekarang, ya oke lah, saya sudah punya anak, sudah punya istri, terus kendaraan juga sudah ada, rumah sudah ada. Nah, saya kan penasaran, saya tanyakan, kamu dulu kuliah di mana, terus kehidupanmu masa remajamu kamu habiskan untuk apa, terus seperti apa. Dia itu cuma bilang, saya tidak punya masa remaja yang menyenangkan. Dan terus saya kan terus bilang gitu kan, karena saya penasaran. Masa remaja saya habiskan untuk bekerja dan mencari skill, menguasai sebuah skill, sampai akhirnya sekarang saya tinggal nggak terlalu sulit menjalani hidup. Itu jawaban si A, karena ya seperti itu kehidupannya gitu kan. Nah, beda dengan si B ini katakanlah teman saya juga gitu, ya sama aja gitu, kayak eh, om-om pada umumnya yang udah usia kepala 3 ke atas kan. Dia kesehariannya itu ojek online. Ya, saya di sini tidak menjelekkan pekerjaan apapun itu ya, tapi memang faktanya seperti itu. Dia ojek online, anaknya juga ada, punya istri gitu kan. Dia kerja tiap hari, berangkat pagi, pulang malam. Saya tanyain, apa itu, Mas, kamu tuh dari mana asalmu dulunya kok seperti ini? Kamu sering ketemu saya di sini, sering ajak ngobrol kok enak, saya bilang gitu. Terus dia cerita banyak, iya Mas, dulu saya itu tinggal orang daerah merantau ke kota, terus ketika di kota saya itu dulu menjalani ini, saya sering malam itu keluar, saya main ke sana ke sini, mencari ini, mencari, intinya masa remajanya dihabiskan untuk bersenang-senang. Nah, ketika dia sudah mulai menikah, akhirnya apa? Kacau, semua berantakan gitu loh.
dia keteteran menjalani hidup yang sebenarnya dia belum siap. Nah, dari kedua cerita tadi, rekan-rekan semua itu harusnya sudah bisa memilih mau seperti apa kehidupanmu nanti itu ketika kamu sudah berumah tangga lah khususnya. Gitu loh. Jadi ini hanya gambaran dan tapi ini beneran akan terjadi kalau kalian tidak menerapkan apa yang saya sampaikan ini. Tapi ya kembali lagi, ketika kalian siap dengan konsekuensinya, tidak masalah. Karena di dunia ini apapun itu pasti ada konsekuensinya. Jadi pikirkan baik-baik buat kalian yang sekarang masih tergila-gila dengan percintaan, masih tergila-gila dengan omongan pasangan kalian, yang masih membucin, masih ini, kalian masih usia di bawah 25 tahun, saya mohon kalian segera sadarlah gitu loh. Kehidupan itu bukan tentang soal seperti itu terus gitu. Kehidupan yang sebenarnya nanti akan kamu rasakan ketika kamu sudah benar-benar menginjak kepala 3 dan kamu punya anak, punya istri. Gitu ya. Jadi kalau mungkin ada pertanyaan atau ada mungkin sesuatu hal yang pengen disampaikan atau mungkin menurut kalian ini adalah kurang tepat, silahkan koreksi dan sampaikan di kolom komentar, nanti akan saya bahas. Karena ini saya hanya bercerita berdasarkan pengalaman saya, orang-orang di sekitar saya gitu loh. Dengan tujuan supaya kalian itu tidak menjadi seperti itu gitu loh. Iman, waktu kalian itu benar-benar iman. Mungkin orang tua kalian nggak paham tentang hal-hal kayak gini, mungkin orang tua kalian nggak akan mengarahkan atau berbicara seperti ini kepada kalian. Tapi ini saya benar-benar peduli kepada kalian. Saya harap kalian ngerti maksud dan tujuan saya membuat video ini seperti itu. Terima kasih dan sampai jumpa nanti di video-video saya yang selanjutnya.